Oke, baik teman-teman, mari kita bahas untuk materi structure bagian pertama ya. Namanya adalah sentence atau kalimat. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa bab hari ini adalah bab yang paling penting untuk bagian structure ya. Karena ini nanti pasti akan teman-teman gunakan di setiap kali teman-teman menemukan soal structure. Nah, karena di hari ini kita akan belajar susunan kalimat yang paling penting atau yang harus ada di dalam kalimat yang mana teman-teman harus pastikan dulu kalau mereka ini ada atau tidak. Nanti kalau nggak ada, maka itu yang harus dicarikan seperti itu. Nah, jadi namanya adalah sentence bab kita hari ini ya, teman-teman atau kalimat. Nah, sekali lagi kita perlu mempelajari atau kenal dengan yang namanya kalimat karena teman-teman nanti akan diminta di bagian struktur ya, teman-teman, untuk mencari bagian kalimat yang hilang atau mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat seperti itu. Nah, maka perlu kita harus tahu bahwa di dalam kalimat itu yang wajib ada atau supaya bisa disebut dengan kalimat dan itu apa aja gitu ya, teman-teman. Nah, langsung kita bahas. Nah, kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebenarnya sama saja, teman-teman. Harus memiliki dua elemen ini ya, yaitu subjek sama predicate, teman-teman. Nah, urutannya juga harus subjek dulu baru predikat secara umum gitu ya. Nah, subjek sendiri itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya adalah kata benda atau noun. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman ya tentang kelas kata atau part of speech. Jadi dalam bahasa Inggris, semua kata yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris, teman-teman ya, itu terbagi atau dibagi atau dikelompokkan gitu ya menjadi 8 kelas kata, 8 kategori. Ya, yang pertama itu akan kita pelajari namanya noun atau kata benda, teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya pronoun atau kata ganti. Kemudian yang ketiga ada namanya verb atau kata kerja. Kemudian yang keempat ada namanya conjunction atau kata hubung. Dan yang kelima ada namanya adjective atau kata sifat. Kemudian yang keenam itu nanti ada adverb ya teman-teman atau kata keterangan. Yang ketujuh ada namanya preposition atau preposisi. Dan yang terakhir, walaupun ini tidak akan kita pelajari di soal structure ya teman-teman. Itu ada namanya interjection. Nah, jadi sekali lagi, semua kata-kata yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu dibagi atau dimasukkan ke dalam salah satu dari 8 ini, teman-teman. Semua kata dalam bahasa Inggris. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Jadi kalau menemukan suatu kata dalam bahasa Inggris, misalkan kelas katanya apa. Nah, itu di dalam kalimat itu dipakainya nanti sebagai apa. Nah, di dalam kalimat itu posisi, itu pasti teman-teman banyak yang sudah tahu ya. Ada namanya subjek, kemudian ada juga predikat, kemudian juga ada objek dan juga ada keterangan. Nah, ini adalah fungsi yang ada di dalam kalimat. Dan sekali lagi, setiap kelas kata ini nanti akan menempati salah satu posisi yang ada di dalam kalimat atau mereka ini memiliki fungsi masing-masing ya di dalam kalimat, teman-teman. Seperti itu. Dan sekali lagi, semua kata dalam bahasa Inggris dikelompokkan menjadi 8 ini supaya memudahkan teman-teman untuk menggunakannya di dalam kalimat seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke materi hari ini tentang subjek predikat. Nah, subjek itu dibuat dari kelas kata yang namanya adalah kata benda atau noun, teman-teman. Nah, kata benda itu sederhananya adalah apapun yang bisa teman-teman temui di sekitar teman-teman. Atau apapun yang diciptakan Tuhan, itu adalah kata benda ya. Misalnya nih ada mobil, ada rumah, ada tanah, ada pohon, ada jendela, atau kalau teman-teman melihat ke depan teman-teman misalnya ada laptop, atau misalnya ada komputer, ada handphone, ada tab misalnya, itu semuanya adalah kata benda teman-teman. Ada meja, ada tembok, bahkan kita sendiri pun juga kata benda, gitu ya. Nah, atau contoh nih misalnya ada kata bird, burung, itu kata benda ya, dia berwujud teman-teman. Kemudian ada water, air. Kemudian ada lagi contohnya ada buildings, bangunan-bangunan. Nah, kadang kalau teman-teman menemukan ada kata benda dalam bahasa Inggris kok ditambahi dengan suffix atau akhiran s, nah itu menandakan bahwa kata bendanya itu jamak, teman-teman, atau banyak. Ya, misalkan kalau building kan bangunan, nah kalau buildings berarti bangunan-bangunan seperti itu. Berikutnya contohnya ada river, sungai,
forest, hutan, atmosfer ya teman-teman. Ada juga classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Teman-teman silahkan berkreasi atau mencoba mencari contoh masing-masing ya teman-teman. Dengan kreativitas masing-masing teman-teman. Jadi kata benda itu apa aja, terus diinggriskan ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi subjek dibuatnya dari kata benda. Jadi apapun yang dikategorikan sebagai benda itu bisa dijadikan subjek teman-teman. Nah kemudian selain kata benda, subjek sendiri itu bisa juga dibuat dari kata ganti atau pronoun ya. Nah, pronoun atau kata ganti fungsinya di dalam kalimat adalah menggantikan benda. Jadi dimanapun ada noun itu boleh teman-teman ganti dengan kata ganti. Tapi kalau sudah diganti jangan disebutkan kata bendanya lagi ya karena nanti double teman-teman atau pemborosan. Redundancy istilahnya kalau di TOEFL biasanya seperti itu. Nah, contoh dari kata ganti atau pronoun misalnya ada kata he, ada kata she, ada juga kata it. Nah, he, she, sama it itu artinya sama-sama dia ya. Tapi mereka beda penggunaan, teman-teman. Jadi he itu untuk dia ketika yang kita maksud itu adalah cowok atau benda yang digantikan itu adalah cowok, teman-teman. Laki-laki ya. Nah, itu pakainya he. Nah, sedangkan she itu ketika artinya sama-sama dia ya. Cuman she ini dipakai ketika benda yang kita maksud itu adalah perempuan atau cewek seperti itu. Nah, kalau it itu untuk bilang dia ketika kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Ya, misalnya nih kalau kita melihat ada seekor kucing jalan ke arah kita, teman-teman. Nah, kucing itu kan kalau dari depan nggak kelihatan cewek atau cowoknya ya, karena dia nggak pakai apa lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok, kan kita nggak tahu kucing ini cewek apa cowok gitu. Nah, untuk bilang dia, maksudnya ke kucing tersebut yang jalan ke arah kita yang kita nggak tahu cewek cowoknya tadi, nah kita bisa pakai it, teman-teman. Atau kalau nggak gitu memang benda mati yang memang tidak punya cewek cowok ya, misalnya ada ballpoint. Nah itu kalau jumlahnya cuma satu ya, kalau kita mau ganti dia, kita mau bilang dia maksudnya itu ballpoint itu, nah kita pakainya adalah it. Seperti itu. Nah kemudian untuk they itu artinya mereka. Mereka ini bisa manusia, bisa selain manusia ya teman-teman. Jadi bisa benda hidup, benda mati. Intinya kalau jumlahnya lebih dari satu, maka bisa teman-teman ganti pakai they. Nah, juga bisa pakai those. Jadi those itu juga bisa diartikan mereka, teman-teman. Ones juga bisa diartikan eh, mereka gitu ya. Others artinya yang lain-lain. Dan masih banyak lagi. Ini adalah hanya beberapa contoh untuk kata ganti. Seperti itu. Terutama yang biasanya tempatnya adalah di subjek. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, subjek ya tempatnya di sebelum predikat dan subjek ini dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti seperti itu. Nah, kemudian selain subjek, kalimat itu juga wajib punya yang namanya predikat. Jadi teman-teman nanti juga selain mencari subjek juga harus cari predikatnya. Nah, terus bagaimana caranya kita mengenali predikat dalam bahasa Inggris? Nah, predikat itu dalam bahasa Inggris cuma dibuat dari satu kelas kata, teman-teman, yaitu namanya kata kerja atau verb. Ya, jadi kata kerja itu sederhananya adalah apapun yang dilakukan atau yang terjadi kepada kata benda. Jadi ketika benda itu pasti melakukan sesuatu, teman-teman, atau mengalami sesuatu. Gitu ya. Nah, itu adalah kata kerja. Contoh nih, misalkan ada daun. Daun itu kan bisa tumbuh misalnya. Nah, tumbuh itu kata kerja, teman-teman ya, grow. Misalnya lagi bisa gugur misalnya ya, fall misalnya. Atau misalnya membusuk, misalnya itu decay, misalnya ya teman-teman. Nah itu adalah contoh-contoh kata kerja. Nah atau beberapa contoh kata kerja lagi nih. Misalnya ada occur. Occur ini bisa artinya terjadi, bisa artinya ada teman-teman, tergantung konteks. Kemudian berikutnya ada produce, artinya menghasilkan atau memproduksi ya. Berikutnya ada refer to. Nah, memang beberapa contoh kata kerja itu memiliki preposisi gandengannya atau sebutannya bound preposition. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata kerja dengan preposisi gandengannya itu kalau teman-teman anggap jadi satu nggak masalah. Ya, jadi contohnya refer to, merujuk pada. Contoh lagi ada consist of, terdiri dari. Nah, contoh terakhir ada improve artinya meningkatkan atau mengembangkan seperti itu.
Dan teman-teman sekali lagi bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman untuk mencari vocab-vocab yang termasuk ke dalam kata kerja. Misalnya berlari, ya, misalnya berjalan, makan, tidur, berguling, misalnya mengepel, menyapu, apalagi teman-teman, membeli, menjual, itu semuanya adalah kata kerja seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, predikat dalam bahasa Inggris itu harus atau wajib dibuat dari kata kerja atau istilahnya verb, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya kalau dalam bahasa Inggris nih kita mau bilang saya baik-baik saja. Nah, ini umum nih ya, teman-teman. Misalkan kalau dulu waktu kita sekolah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat, kalau ada tutor kita atau teacher kita nih nanyain tentang how are you today my students biasanya ya. Jadi gimana kabar teman-teman hari ini? Nah, biasanya teman-teman ketika ingin bilang saya baik-baik saja, what do you say guys? Teman-teman bilang apa biasanya? Teman-teman tulis di chat ya. Apa bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja atau yang biasa kita pakai di sekolah, teman-teman? I'm fine, that's right, Mr. Zarfan ya. I'm okay, betul sekali. I'm fine, oke ya, that's right. Jadi biasanya kita menjawabnya dengan ungkapan I'm fine gitu ya. I am fine. Itu kalau dipanjangkan seperti ini, teman-teman. Nah, I'm fine sendiri, sebentar, maaf teman-teman. I itu selalu besar ya. Nah, I'm fine seperti itu. Nah, eh, padahal yang artinya saya itu cuman I. Jadi yang artinya saya itu adalah I, kemudian yang artinya baik-baik saja itu hanyalah fine. Nah, tapi kenapa kita nggak, sorry, maaf teman-teman, yang artinya baik-baik saja atau yang artinya sehat gitu ya, atau baik gitu ya. Nah, kalau kita mau bilang saya baik misalnya, nah itu kita bilangnya fine. Itu bahasa Inggrisnya dari kata baik, baik saja atau baik seperti itu teman-teman. Nah, tapi kenapa kita nggak menjawabnya I fine? Kenapa harus I am fine? Karena kalau kita jawabnya I fine teman-teman nanti nggak jadi kalimat, tidak ada predikatnya. Ya, jadi sedangkan kalimat tadi yang kita pelajari tadi ya, wajib punya subjek sama predikat. Jadi harus ada kata kerja sebagai predikatnya. Maka teman-teman harus carikan kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, contohnya di situ M itu teman-teman ya, itu adalah dari keluarganya to be. Jadi cuma buat syarat saja supaya jadi kalimat, supaya punya predikat. Seperti itu. Jadi kita bilangnya I am fine. Nah, subjeknya I, predikatnya am itu walaupun dia nggak punya arti ya, teman-teman. Kemudian fine-nya itu bisa dia kata sifat bisa kita anggap sebagai keterangan. Ya, atau kalau dalam biasanya dalam bahasa Inggris disebutnya complement seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya sudah punya kata kerja ya, teman-teman, ini yang gampang aja contohnya. Misalnya mungkin teman-teman sudah sering nih mendengar kata saya suka, misalkan saya suka kamu. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? How do we say aku mencintaimu atau aku menyukaimu? Nah, betul sekali. Ada I like you. Kenapa bukan I am like you? Walaupun I am like you itu bisa ya, teman-teman. Tapi untuk bilang saya menyukaimu itu kita cukup bilangnya I like you. Kenapa kok nggak ada M-nya? Nah, karena like itu sudah kata kerja, sudah predikat, teman-teman. Nanti kalau teman-teman masukkan M lagi, kalau kita mau bilang saya suka kamu ya otomatis predikatnya ada dua. Seperti itu. Atau kalau kita mau bilang I am like you, nanti artinya jadi berubah teman-teman. Jadi beda arti. Karena like ini kebetulan memiliki arti lain yaitu seperti atau mirip. Gitu ya. Yang mana itu adalah preposisi kelas katanya. Tapi kalau like yang artinya menyukai itu kelas katanya adalah kata kerja teman-teman. Seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk bilang saya menyukaimu cukup bilang I like you ya, bukan I am like you. Karena kalau teman-teman bilang I am like you artinya jadi saya seperti kamu, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah tapi gini, kebanyakan buku ataupun kebanyakan mungkin teacher bahasa Inggris ya itu kalau misalkan mengajarkan bab ini kebanyakan pakai istilah subject verb. Sedangkan saya sangat anti atau menghindari menyebut subject verb teman-teman. Ya, saya lebih nyaman menyebutnya subjek predikat. Nah, kenapa saya menghindari sebutan subjek verb? Takutnya adalah ketika teman-teman setiap kali menemukan kata kerja dalam bahasa Inggris, itu dianggap sebagai predikat. Nah, padahal tidak semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa jadi predikat, teman-teman.
Nah, bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris ini banyak ya. Memang ini salah satu bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu yang bikin ribet adalah di kata kerja, teman-teman. Nah, dalam bahasa Inggris kata kerja itu bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa verb satu. Misalnya kalau makan verb satu bahasa Inggrisnya ya, itu eat, teman-teman. Bisa juga verb 2. Nah, makan itu bahasa Inggrisnya kalau verb 2-nya itu adalah ate, tulisannya ate gitu ya. Bisa juga verb 3. Itu nanti eaten. Verb SES, eats. Ada juga verb ing, eating. Ada juga tuh verb satu, to eat. Dan juga auxiliary verb. Contohnya adalah can eat, bisa memakan gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang pasti akan teman-teman temui di dalam bahasa Inggris. Nah, saya menghindari menyebut subject verb karena tidak semua bentuk kata kerja ini itu bisa jadi predikat, teman-teman. Ada kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari menyebut subject verb. Takutnya kalau saya bilang subject verb, setiap verb yang teman-teman temui dianggap sebagai predikat gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Nah, yang bisa jadi predikat antara lain hanya ini ya, teman-teman. Jadi hanya bisa verb satu itu bisa jadi predikat, verb 2 ini malah hanya bisa jadi predikat, verb SES juga sama, itu hanya bisa jadi predikat, dan yang terakhir ada bentuk auxiliary verb, itu predikat, teman-teman. Nah, sedangkan kalau teman-teman menemukan ada kata kerja verb 3 berdiri sendiri tidak ada auxiliary sebelumnya, verb ing tidak ada auxiliary sebelumnya dan juga to verb satu itu bukan predikat. Nah, ini penting ya. Nanti mohon teman-teman setelah kelas sambil mengikuti rekamannya, mohon dicatat ini ya. Ada yang bisa jadi kata kerja dan ada yang tidak bisa jadi kata kerja seperti itu. Nah, yang bisa jadi sorry, maksud saya yang jadi predikat ya. Yang bisa jadi predikat adalah verb satu, verb 2, verb SIA sama auxiliary verb. Sedangkan yang tidak bisa, itu yang saya blurkan itu, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri, sama to verb satu. Nah, di sini ada istilah ya teman-teman, yaitu auxiliary. Nah, saya takutnya kalau ada istilah, teman-teman nanti ada yang asing atau tidak tahu artinya ya, itu auxiliary itu apa. Nah, saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Auxiliary ini artinya adalah kata kerja bantu. Sebentar, auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu atau helping verb. Nah, fungsinya itu adalah membantu kata kerja yang lain. Jadi setelahnya kata kerja auxiliary ini harus ada kata kerja lagi, teman-teman. Yaitu kata kerja yang dibantu atau kata kerja intinya. Gitu ya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 jenis, ada 4 kategori, 4 keluarga, teman-teman. Yang pertama ada keluarganya do atau biasa disebut dengan dummy auxiliary. Nah, do ini anggota keluarganya ada 3 ya, yaitu do, kemudian does, kemudian did. Nah, kalau teman-teman menemukan ada do, kemudian does, ataupun did, verb setelahnya wajib verb satu, teman-teman. Oke, contohnya saya benar-benar mencintaimu misalnya. Itu bahasa Inggrisnya I do love you. Dia benar-benar mencintaimu. She does love you. Jadi balik lagi ke love, ke verb satu teman-teman. Ya karena sudah ada does sebelumnya tadi. Seperti itu. Contohnya lagi saya tidak tahu bahasa Inggrisnya I do not know. Nggak bisa kita bilang I do not knowing misalnya. I do not knows. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi sekali lagi kalau sudah ada do, does, did, maka verb yang dibantu wajib kata dasar atau verb satu. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be. Nah, to be ini keluarganya lumayan banyak ya, teman-teman. Ada is, kemudian ada M. Kalau M ini nggak akan keluar ya di soal structure TOEFL karena subjek I nggak akan pernah dikeluarkan, teman-teman. Oke, jadi subjek I, kemudian subjek misalnya objek me, misalnya itu tidak dipakai, gitu ya. Jadi, tapi nggak apa. Untuk catatan teman-teman aja ya. Jadi M itu juga keluarganya to be, teman-teman. Ada juga are. Kemudian kalau lampau kita punya was, punya were. Kemudian ada juga to be itu yang peritilan-peritilan kecil ya, yang dia biasanya ada sesuatu sebelumnya. Ada be, kemudian been, sorry, satu lagi being, teman-teman. Nah, ini adalah keluarganya to be. Nah, di antara 4 nanti keluarga auxiliary, hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman.
Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada is, am, are, was, were, be, been, being, setelahnya kata kerjanya haruslah kalau nggak verb ing, ya verb 3. Nah, kalau ada verb ing atau verb 3 tapi sebelumnya ada auxiliary-nya berarti dia predikat. Tapi kalau verb ing sama verb 3 kok sebelumnya nggak ada auxiliary-nya berarti bukan predikat, teman-teman. Oke, karena kalau ada be verb ing berarti itu sudah bentuknya auxiliary verb gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keluarganya have. Perfect, teman-teman. Nah, have ini artinya sudah ya, bukan artinya memiliki, teman-teman. Karena memang have ini bisa artinya memiliki, bisa artinya sudah. Nah, have yang artinya sudah itu adalah keluarganya auxiliary. Nah, have ini keluarganya ada tiga, yaitu have, kemudian ada has, sama had, teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang dibantu atau kata kerja setelahnya itu wajib verb 3, gitu ya. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary. Nah, modal ini keluarganya antara lain ada will artinya akan. Nah, ini paling banyak ya, teman-teman. Walaupun artinya juga kadang beda-beda. Walaupun ada yang sama ya. Misalnya shall itu juga bisa artinya akan, dia juga bisa artinya harus. Kemudian ada must artinya bisa pasti, bisa juga harus ya, teman-teman. Kemudian ada juga can artinya ini paling banyak can itu artinya bisa, mampu, boleh, dapat, mungkin, bisa jadi. Banyak can ini artinya teman-teman tergantung konteks gitu ya. Kemudian ada juga may artinya bisa mungkin, bisa boleh, bisa jadi juga bisa. Kemudian ada might artinya mungkin. Kemudian ada yang old ya teman-teman misalnya ada would. Kemudian ada should dan juga ada could. Nah, untuk would itu artinya akan tapi tidak dilakukan. Jadi untuk pengandaian biasanya ya, terutama di listening. Kalau di structure jarang sekali would itu dikeluarkan, teman-teman. Gitu ya. Jadi di listening itu ada nanti konteks namanya subjunctive, teman-teman, atau pengandaian yang sorry, maksud saya harapan yang tidak terpenuhi gitu ya. Contoh nih misalnya kalau saja kemarin tidak hujan, sorry itu conditional maaf teman-teman. Misalnya nih, saya harap eh, kemarin tidak hujan. Nah itu adalah contoh dari subjunctive. Nah kalau saya bilang saya harap kemarin tidak hujan. Nah berarti kemarin itu hujan teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada should artinya bisa sebaiknya atau harusnya gitu ya. Ada could dapat tapi lampau. Jadi kayak can tapi dia di masa lalu teman-teman. Seperti itu. Dan untuk modal, sebenarnya modal ini ada lagi ya, tapi untuk tiga sisanya itu tidak pernah keluar di soal structure TOEFL teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui cukup ini aja untuk modal ya. Nah untuk modal, verb gandengannya wajib verb satu. Nah ini vocab ya teman-teman. Jadi vocab cara belajarnya teman-teman catat aja di buku koleksi catatan teman-teman ya, buku koleksi vocabnya teman-teman. Nah, nanti sambil teman-teman latihan, sambil sering-sering dibuka, saya jamin akan hafal dengan sendirinya. Walaupun teman-teman tidak harus hafalan, ketika sering dibuka, saya yakin teman-teman akan hafal sendiri, seperti itu. Nah, untuk materi kita hari ini, cukup itu ya teman-teman untuk materi dasarnya. Untuk contoh soalnya, jadi penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini. Di sini saya punya tiga contoh. Contoh yang pertama, nah, jadi nanti teman-teman akan diminta mencarikan yang hilang di titik-titik ya. Nah, caranya teman-teman cari dulu bagian kalimat yang harus ada, yaitu subjek sama predikat. Nah, disarankan, ini cara yang sering saya pakai ya, yang selalu saya pakai teman-teman, itu disarankan teman-teman mencari predikatnya dulu. Jadi bukan subjeknya dulu, tapi predikatnya dulu. Jadi cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba teman-teman cek di soal. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman ada nggak predikat di soal, teman-teman? Kalau misalnya ada, kira-kira yang mana? Teman-teman jangan takut salah ya, ditulis aja di chat. Nanti kita bahas bersama. Ada are, nah betul sekali ada are known. Nah ini malah lengkap teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada keluarganya to be, misalnya is, misalnya was, misalnya were, misalnya are gitu ya. Nah itu adalah fix itu adalah predikat teman-teman. Entah dia yang auxiliary atau yang bukan auxiliary. Gitu ya. Nah, di sini are-nya ini auxiliary, teman-teman. Karena dia diikuti oleh verb setelahnya yaitu verb 3. Jadi bentuk auxiliary verb. Nah, karena di sini ada predikat,
Nah, kalau sudah ketemu predikatnya enak, teman-teman abaikan setelahnya. Fokus aja dengan sebelumnya, yaitu dengan mencari subjek. Karena selain predikat, kalimat juga harus memiliki subjek. Nah, ternyata di sebelumnya predikat itu titik-titik. Berarti artinya teman-teman diminta mencarikan subjek yang nantinya bisa ditaruh di titik-titik supaya kalimatnya lengkap, teman-teman. Nah, teman-teman coba cek A, B, C, D yang mana yang bisa jadi subjek saja ya. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Intinya di situ yang bisa jadi subjek di pilihan A, B, C, D yang mana, teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Shrikes itu adalah jenis burung ini ya, teman-teman. Burung condet kalau nggak salah. Atau eh, cendet, saya lupa namanya teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang kita cek kenapa jawaban Bravo, Charlie sama Delta salah, teman-teman. Yang Bravo di situ ada ungkapan that the. Nah, kalau teman-teman menemukan ada that kok setelahnya langsung nabrak the, itu sudah dipastikan that-nya kelas katanya adalah conjunction, teman-teman, atau kata hubung. Nah, kata hubung itu tidak boleh dipakai di dalam kalimat, terutama yang nanti di hari kedua ya, kita akan belajar conjunction, teman-teman. Jadi conjunction itu tidak bisa dipakai di kalimat ketika nanti subjeknya cuma satu, predikatnya juga cuma satu, alias kita sebutnya kalimat sederhana. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie kenapa salah? Karena di situ ada predikat lagi yaitu is. Nah, nanti pemborosan predikat. Oke. Nah, kalau yang delta ada ungkapan 5W1H yaitu which. Nah, kalau teman-teman menemukan ada 5W1H atau kata tanya ya, misalnya which, misalnya where, misalnya when, misalnya how dan teman-temannya itu. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, fix anggap itu sebagai conjunction, teman-teman. Oke. Nah, jadi tidak ada bentuk kalimat tanya di soal structure TOEFL. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata tanya, misalnya which, itu fix dia adalah conjunction. Dan sekali lagi, conjunction atau kata hubung tidak boleh dipakai ketika kalimatnya hanya memiliki satu subjek ya, sama satu predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Jadi burung condet ini diketahui akan menancapkan mangsa mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu, teman-teman. Itu contoh pertama. Contoh, sebentar ada pertanyaan nih. Kalau the strikes apakah salah misalnya? Nah, nggak apa-apa teman-teman. Di soal structure TOEFL itu nggak ada masalah juga ya. Misalkan ada kata benda dikasih the tidak apa-apa. Jadi terutama ketika kita ngomongin tentang makhluk di alam ya. Misalnya the strikes itu nggak masalah teman-teman. Nah, berarti tidak ada hewan lain yang namanya strikes. Makanya pakainya the. Jadi nggak masalah. Seperti itu. Jadi boleh pakai The Strikes, boleh pakai Strike saja. Kalau teman-teman mendengarkan National Geographic ya, yang David Attenborough itu teman-teman. Nah itu sering kali juga baru pertama kata benda disebutkan itu pakainya the. Karena dia ditampilkan gitu ya di layarnya gitu. Tapi itu mau rujuk ke semua jenis hewan yang dibicarakan tersebut. Gitu. Jadi salahnya di mana kalau cuma the strike? Jawabannya tidak ada salahnya, Mister. Jadi boleh juga, tapi kan di pilihan ganda nggak ada the strike saja ya. Yang ada hanyalah strike saja. Seperti itu, Mister Johan. Oke, dapat ya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya, teman-teman. Contoh soal kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang ada di soal sebagai predikat, gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat soalnya. Ada nggak, teman-teman, kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau misalnya ada, kira-kira yang mana? Tidak ada, betul sekali Mister. Jadi karena kalimat itu membutuhkan predikat, nah dan di soal ini nggak ada predikatnya, otomatis di titik-titik teman-teman harus carikan predikat. Oke, nah selain predikat, teman-teman juga harus punya subjek di sebelumnya. Jadi teman-teman cek di sebelum titik-titik, ada nggak teman-teman subjeknya? Kalau ada kira-kira yang mana? Ya, betul sekali. Jadi magnetotactic bacteria itu ya, kata bendanya inti yang jadi subjek itu adalah di bakterianya, teman-teman.
Magnetoteknik itu hanya sebagai kata sifat saja, menjelaskan kata benda bakteria. Jadi dia cuma nambahi arti saja. Kalau teman-teman hapus nggak masalah gitu, walaupun nanti ada bagian arti yang hilang gitu. Nah intinya di situ kita sudah punya kata benda yang bisa jadi subjek, teman-teman. Artinya di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Jadi carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Nah kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Di pilihan A, B, C, D yang predikat saja, teman-teman. Ya, betul sekali. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Di situ ada susunan auxiliary verb yaitu were described. Gitu ya. Nah, kalau yang firstnya ini dia adalah keterangan, teman-teman. Nah, keterangan itu boleh nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb itu nggak masalah. Contoh keterangan misalnya ada not, misalnya ada always, misalnya ada never. Nah, salah satunya first ini juga bisa gitu ya. Ditempatkan di tengah-tengahnya auxiliary verb. Nggak masalah, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Ada pertanyaan juga dari Mister Johan, kenapa subjeknya itu bukan Salvatore Bellini, Mister? Kan dia juga kata benda, misalkan gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa subjek predikat itu yang saya sampaikan tadi ya, urutannya sudah fix, teman-teman. Urutannya adalah subjek dulu di depan ya, baru predikat itu di setelahnya. Seperti itu. Jadi urutannya subjek dulu baru predikat. Nah, sedangkan Salvatore Bellini itu jatuh di setelahnya titik-titik, setelahnya predikat. Seperti itu. Bukan pasif ya, Mister. Eh, Kalaupun pasif, jadi kalimat pasif itu subjeknya juga di depan, teman-teman. Contoh nih misalnya, kucing saya dicuri orang misalnya. Nah, kita kita tetap subjeknya itu adalah tentang kucing saya tadi. Jadi subjeknya tetap kucing saya, bukan orang gitu ya, atau pencuri bukan. Jadi misalkan kucing saya dicuri oleh seorang pencuri misalnya. Nah, subjeknya bukan seorang pencuri, teman-teman. Subjeknya tetap kucing saya. Gitu. Jadi kucing saya dicuri oleh seorang pencuri. Nah, oleh seorang pencuri itu ada namanya. Namanya adalah keterangan atau adverb ya. Lebih tepatnya adalah adverb of agent. Jadi keterangan pelaku kalau di dalam bahasa Indonesia kan atau ditranslate. Seperti itu, Mister. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga di sebelumnya Salvatore Bellini itu ada kata by juga gitu ya. Jadi by itu adalah preposisi, fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Contoh ya teman-teman, misalnya ada kata in itu temannya by, satu keluarga ya, dari keluarganya preposisi. Misal saya bilang ke teman-teman nih, saya menaruh sebuah koin di dalam kulkas misalnya. Jadi saya menaruh sebuah koin di dalam kulkas. I put a coin inside atau in the fridge atau in the refrigerator. Nah, jadi subjeknya adalah I, predikatnya adalah put, verb 2 gitu ya. Kemudian a coin itu adalah objek. Nah, kulkas yang awalnya dia kata benda, ketambahan dengan di dalam, yaitu in tadi teman-teman, menjadi keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Jadi in the fridge atau in the refrigerator. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi ini bukan subjek, tapi adalah keterangan, namanya keterangan agent. Salvatore Bellini berarti sebagai keterangan pelaku. Betul sekali. Nah, perlu teman-teman pahami ya, subjek itu artinya, tadi saya lupa teman-teman menyampaikan. Subjek itu pengertiannya atau definisinya itu bukan pelaku ya. Ini perlu saya luruskan karena banyak yang eh, salah menganggap kalau artis dari subjek itu pelaku, teman-teman. Jadi tidak selalu subjek di dalam kalimat itu adalah pelakunya. Oke, jadi subjek itu artinya adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat jadi topik pembicaraan atau yang ingin kita bahas. Topik lah istilah lainnya teman-teman. Itu namanya subjek. Oke, nah topik itu bisa juga benda yang dikenai atau benda yang tidak melakukan. Nanti di kalimat pasif. Contoh tadi kucing saya diambil orang atau diambil oleh seseorang. Seperti itu. Nah, jadi subjeknya ya tetap kucing saya. Nah, oleh seseorang itu namanya keterangan pelaku atau adverb of agent. Seperti itu. Gimana, Mister Jan? Dapat maksud saya, Mister? Oke. Nah, kemudian kita cek kenapa jawaban yang lain salah ya, teman-teman. Yang alpha kenapa salah? Karena di situ ada kata they. Nah, they itu adalah kata ganti, lebih tepatnya yang fungsinya sebagai subjek atau istilahnya subject pronoun, teman-teman.
Nah, sedangkan di soal sudah ada subjek, jadi nanti subjeknya double atau pemborosan. Gitu ya. Kalau yang Bravo, kalau teman-teman cek, ini sama sekali tidak ada kata kerjanya. Jadi Bravo tidak bisa, teman-teman. Nggak ada yang bisa jadi predikat di situ. Kalau yang Delta sama, di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat sama sekali. Ya sudah, berarti Delta tidak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie tadi. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri-bakteri jenis magnetotactic itu pertama kali dideskripsikan, maksudnya diperkenalkan gitu ya, pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, contoh terakhir ini agak agak menjebak ya, teman-teman. Jadi contoh terakhir ini izinkan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman. Nah, caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, ini kalau ditarik dari depan ke belakang, kenapa saya bilang menjebak? Hati-hati dengan kata across. Nah, sejauh ini banyak sekali yang menganggap across itu kata kerja, teman-teman. Nah, across itu preposisi ya. Kalau misalnya cross saja itu bisa jadi kata kerja, teman-teman. Kalau nggak pakai ya, artinya menyeberangi. Seperti itu. Jadi, kalau cross saja bisa jadi kata kerja, tapi kalau across itu apalagi setelahnya ada kata bendanya itu adalah preposisi seperti itu. Oke, nah jadi di kalimat ini atau di soal ini belum ada predikatnya. Dan ini enaknya kalau kita cari predikat dulu teman-teman. Jadi kalau kita belum punya predikat dan titik-titiknya di paling depan itu sudah dipastikan kita juga kehilangan subjek. Gitu ya. Jadi teman-teman carikan di pilihan A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Dan betul sekali Mister Johan. Jawabannya adalah yang delta. Ya teman-teman ya. Di situ predikatnya adalah kata reduce. Oke. Subjeknya adalah, ini subjeknya agak panjang ya. Jadi coconut waste briquettes. Itu adalah subjeknya. Jadi briket-briket limbah kelapa. Nah, terus kenapa tadi saya bilang menjebak, teman-teman? Ini selain across, banyak juga yang menganggap bahwa waste di sini adalah kata kerja. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau waste ini memang bisa jadi kata kerja. Artinya menyia-nyiakan atau membuang-buang, teman-teman. Tapi dilihat juga bentuknya gitu ya. Karena waste juga punya arti limbah, itu kata benda. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu kalau waste ini apakah dia kata kerja atau kata benda? Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya susunan fakta ya, teman-teman, nah, atau namanya simple present lah ketika kita sekolah dulu. Tapi sebenarnya itu nggak penting ya. Jadi untuk menyatakan fakta, itu kita harus tambahkan S ke salah satu. Kalau misalnya subjek atau kata benda di subjek itu sudah ada S-nya, maka kata kerjanya jangan. Tapi kalau misalnya kata kerjanya sudah pakai S atau ada S-nya setelahnya, tambahan S gitu ya, atau ES teman-teman, maka subjeknya yang jangan. Jadi salah satu pakaikan S. Nah ini coconut sama waste-nya itu tidak ada S-nya sama sekali salah satu. Jadi otomatis ini bukan susunan subjek predikat. Gitu ya teman-teman. Jadi salah satu cara mengenalinya seperti itu. Nah jadi yang alfa ini bisa dibilang hanya ada subjeknya saja tapi belum punya predikat. Sedangkan kita tadi juga butuh predikat, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang Bravo ini ada dua kesalahan. Selain dia tidak punya predikat, yang Bravo ini ketambahan conjunction yaitu that, teman-teman. Oke, jadi nggak bisa nanti double double kesalahan, double error di sini. Kalau yang Charlie kenapa salah? Nah, ini memang ada subjek, memang ada predikat. Tapi ketambahan sama conjunction. Nah, sekali lagi conjunction itu tidak boleh kita pakai atau tidak dibutuhkan di kalimat kalau subjek sama predikat di kalimat itu hanya ada satu, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briket limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia atau seluruh dunia. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan buat teman-teman dari penjelasan saya tadi, siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh di-unmute atau kalau teman-teman mau tulis di chat juga boleh, silahkan teman-teman. Oke, sepertinya belum ada ya.
Atau kalau gitu kita coba ke latihan soal, nanti teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Karena kalau teman-teman tidak mencoba, teman-teman tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah mengalami seperti itu. Jadi jangan takut salah. Di sini ada satu soal, nanti teman-teman kirimkan jawabannya di chat ya. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di sini tidak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat ya. Dan sekali lagi, kalau titik-titiknya di paling depan kita nggak punya predikat, berarti kita juga kehilangan subjeknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cari subjek sama predikat di sini. Nah kebetulan di pilihan A, B, C, D itu yang ada predikatnya cuma satu yaitu yang alfa teman-teman. Nah jadi jawabannya yang alfa. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of reproduction. Sexual and asexual. Jadi ada dua jenis utama dari reproduksi. Ada yang seksual dan ada juga yang aseksual. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ belum ada, artinya teman-teman butuh predikat di sini. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Ya, kalau dipisah 2 koma nggak apa-apa, 3 koma nggak apa-apa, 4 koma bahkan 100 koma nggak apa-apa, teman-teman. Yang tidak boleh itu subjek predikat dipisah satu koma, itu nggak boleh. Nah, artinya di sini kita juga kehilangan subjeknya, gitu ya. Jadi teman-teman carikan A, B, C, D yang subjek sama predikat, oke? Yang alfa di situ tidak ada predikat sama sekali ya, karena verb ing itu nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Eh, jadi yang alfa nggak bisa. Bravo juga sama tuh verb satu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, nah ada predikatnya were di situ teman-teman. Nah delta juga ada predikat were, tapi yang delta ini tidak bisa karena ada ketambahan conjunction that. Ya, dan sekali lagi conjunction itu tidak bisa dipakai di kalimat kalau misalnya predikatnya cuma satu teman-teman atau subjek predikatnya cuma satu gitu ya. Nah jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca in 1905 there were over 50,000 factory workers in Illinois alone. Jadi pada tahun 1905 ada lebih dari 50.000 pekerja pabrik atau buruh pabrik gitu ya di Illinois sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah ya. Kita belajar teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie.
Oke, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini ada verb SES yaitu engages ya, teman-teman. Kemudian, nah subjeknya yang belum ada. Jadi teman-teman carikan subjeknya di sini. Nah, di sini nah kemungkinan jawabannya alpha ya, teman-teman. Only the male deer, subjeknya yang the male deer-nya itu. Kalau yang Bravo, nah ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa teman-teman ya. Conjunction tidak boleh dipakai kalau subjek predikat di kalimat cuma ada satu. Kalau yang Charlie, nah sama ada conjunction, walaupun ada subjek tapi ada conjunction teman-teman, nggak bisa ya. Subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ini, nah ini malah ada dua conjunctionnya, ada because sama that. Gitu ya. Kita tidak butuh conjunction, kita hanya butuh subjek saja. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, only the male deer engages in interlocking battles for dominance. Jadi hanya rusa pejantan atau rusa jantan gitu ya. Engages in entre berarti terlibat gitu ya teman-teman. Eh, Terlibat dalam perkelahian kunci tanduk gitu teman-teman kalau diartikan kata per kata ya. Untuk dominasi, untuk eh, menunjukkan siapa yang lebih kuat lah seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta. Oke, ada juga bravo. Sebentar, tadi mana? Kayaknya ada bravo tadi teman-teman. Oh, nggak ada ya. Jadi antara alpha atau delta. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di sini ada kata flutter, teman-teman. Ya, jadi ini adalah predikat, subjeknya yang belum ada di sini. Jadi teman-teman di sini hanya diminta mencarikan subjeknya saja ya. Nah, yang alpha nggak bisa teman-teman karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double ya. Kalau yang bravo ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, nah ada kata benda butterflies tapi sebelumnya ada preposisinya for. Nanti dia jadi keterangan teman-teman dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Maaf ini typo ya. Harusnya B-nya kecil teman-teman. Maaf ini salah ketik tadi. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau dibaca butterflies flutter their wings to signal readiness for mating. Jadi kupu-kupu itu flutter. Flutter itu berarti apa teman-teman? Membuka menutup gitu apa bahasa Indonesianya. Membuka menutup sayap mereka untuk memberi sinyal kesiapan atau menandakan kesiapan untuk musim kawin seperti itu atau kesiapan untuk berkembang biak seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, 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 bravo. Oke, everyone picks bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang di sini tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah rabbits. Teman-teman tadi menjawab bravo. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Alpha tidak bisa ya karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, maaf teman-teman kepencet. Kita hanya butuh subjek, sorry, kita hanya butuh predikat saja ya, tidak butuh subjek lagi. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta
to verb satu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, rabbits twitch their noses to enhance the sense of smell. Jadi para kelinci itu apa namanya, twitch itu mengedutkan gitu ya, teman-teman. Jadi mengedutkan hidung mereka untuk meningkatkan indera penciuman mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang. Sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma ya. Berarti di sini kita juga butuh subjek teman-teman. Yang alfa nggak ada predikat sama sekali. Alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, ini ada dua kesalahan ya. Di sini tidak ada predikat, ketambahan conjunction pula gitu ya. Maaf teman-teman. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ memang ada subjek. Nah, tapi ini predikatnya pun nggak bisa ya teman-teman. Karena kalau the sun harusnya provides. Pakai SES gitu ya. Ketambahan conjunction lagi. Jadi Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta teman-teman. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, in addition to light, the sun provides warmth, energy, and vitamin D. Jadi selain cahaya atau penerangan gitu ya maksudnya, matahari itu memberikan kehangatan, energi, dan juga vitamin D. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Saya lihat teman-teman menjawab bravo, 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 bravo. Ada juga alfa. Oke, mari kita cek bareng. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Di sini berarti kita harus carikan predikat. Subjeknya adalah kata the growth, itu kata benda teman-teman. Nah, berarti fix kita hanya diminta mencarikan predikat saja ya. Yang alpha nggak bisa karena ada subjek lagi di situ. Kalau yang bravo, nah ini auxiliary verb kemungkinan jawabannya bravo, teman-teman ya. Kalau yang Charlie ada verb ing tanpa auxiliary sebelumnya ini tidak bisa jadi predikat, teman-teman ya. Jadi Charlie tidak bisa. Kalau yang delta tuh verb satu tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang bravo, oke. Nanti kalau dibaca, the growth of digital currencies was influenced strongly by the need for decentralized financial systems. Jadi perkembangan atau pertumbuhan dari mata uang digital itu dipengaruhi eh, dengan kuat oleh gitu ya eh, perlunya atau kebutuhan untuk sistem-sistem keuangan yang tidak terpusat atau yang terdesentralisasi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat lalu kita bahas bareng ya teman-teman.
Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 delta. Sepertinya teman-teman semua menjawab delta. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di sini tidak ada kata kerja sama sekali ya teman-teman. Subjeknya adalah the colors. Nah, berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Teman-teman carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja ya. Yang alpha di sini ada predikat tapi ketambahan conjunction. Gak bisa teman-teman, subjek predikat cuma satu. Maka kita tidak boleh pakai conjunction. Bravo juga tidak bisa karena ada subjek lagi. Nanti subjeknya double ya. Pemborosan jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul sekali, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the colors of a rainbow are always arranged in the same order. Jadi, warna-warni dari atau warna-warna dari sebuah pelangi itu selalu tersusun atau diurutkan pada urutan yang sama atau di dalam urutan yang sama. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Oke, kita cek bareng teman-teman ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, sama sekali tidak ada di sini ya. Dan juga subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, berarti di sini kita juga kehilangan subjeknya. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo salah karena tidak ada predikat, selain itu ada conjunction di situ ya, jadi double errornya, teman-teman. Kalau yang Charlie di sini ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Kalau yang delta tidak ada predikatnya ya, hanya ada subjek, jadi delta tidak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi, selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, next ke nomor terakhir, teman-teman ya. Silahkan dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Alfa, sepertinya semua menjawab Oke, ini diganti ya, Charlie terus diganti Alfa. Baik, berarti bisa dibilang semuanya teman-teman menjawab Alfa. Oke, mari kita cek bareng, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan ada range in, berarti range-nya itu kata kerja ya, teman-teman, terutama ketika dia di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi ini adalah predikat. Artinya kita hanya kehilangan subjek saja. Jadi carikan A, B, C, D yang subjek saja. Nah, jawabannya adalah yang alfa. Betul sekali, teman-teman. Bravo tidak bisa karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu ya. Charlie juga sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Delta juga sama, teman-teman. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, stars range in size from dwarfs to giants. Jadi bintang-bintang itu beragam dalam hal ukurannya. Dari dwarfs, dwarfs itu kalau saya nggak salah artinya kerdil ya teman-teman. Jadi bintang kerdil hingga giants, jadi bintang-bintang raksasa seperti itu.
Dan itu tadi adalah materi tentang subjek predikat. Sekali lagi, materi hari ini adalah materi yang paling penting ya, teman-teman. Karena ini nanti pasti akan kita pakai di bab-bab berikutnya. Dan ketika teman-teman tes mengerjakan soal structure TOEFL, pasti teman-teman dituntut untuk mengecek dulu kelengkapan subjek predikatnya. Karena dua susunan ini atau dua bagian ini harus ada di dalam kalimat. Nah, sebelum kita akhiri, siapa tahu teman-teman ada yang pengen bertanya, jadi boleh di unmute ya, teman-teman silahkan. Atau kalau teman-teman mau tulis di chat juga boleh. Silahkan teman-teman. Mister, Mohon izin. Silahkan Mister, Mr. Ari atau Mr. Joan. Yang mana ini? eh, Yang dulu. ya, boleh. Mister, bagaimana cara mudah menentukan subjek dan predikat pada tipsnya sih, Mister? Ya, sekilas sih udah tahu ya. Cuma kalau misalkan pada kalimat yang kompleks untuk mempermudah menentukan subjek dan predikat itu gimana? Oke, nah memang ini teman-teman, kalau yang sudah tentu ya, yang kan menentukan, berarti sudah tuh. Yang sudah tentu itu yang saya sampaikan hari ini tadi, untuk predikat itu sudah pasti dibuat dari verb satu, kalau nggak gitu verb SCS, kalau nggak gitu verb 2 atau auxiliary verb. Itu sudah pasti misalnya. Nah, kejelian teman-teman atau ketelitian teman-teman menemukannya itu nanti tergantung seberapa sering teman-teman latihan. Memang tipsnya sesederhana itu, tapi ketika teman-teman nanti apa namanya latihan itu harus dibiasakan. Memang karena vocab, Mister. Apa namanya? Kadang kendala kita adalah di vocab. Jadi kadang kita ragu ini kata kerja atau bukan karena kita baru ketemu. Maksudnya baru ketemu vocab tersebut, kata tersebut. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, bahkan teman-teman nanti akan muncul apa ya, kayak sense gitu, kayak insting gitu. Kalau tempatnya di situ itu berarti predikat misalnya, atau kalau tempatnya di sini ya berarti ini subjek misalnya, dan lain-lain. Jadi memang caranya supaya teman-teman nanti tes dan mudah itu memang harus sering-sering latihan, Mister. Tapi kalau cara cepatnya atau strategi menentukannya tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Gimana, Mister Johan? Apakah membantu, Mister? Atau mungkin Iya, belum itu ter... sih memang harus terbiasa latihan sih ya. Betul, karena memang kendalanya kadang kita tuh di vocab, Mister. Kadang kita nggak tahu itu artinya apa, karena kita baru menemukan kata itu dalam bahasa Inggris. Dan misalkan teman-teman nanti penasaran nih, Sir, terus gimana kalau kita kesulitan menentukan kelas kata? Nah, teman-teman bisa sambil membuka kamus ya. Jadi nanti akan saya kirimkan link kamus yang akan kita sering pakai di kelas, teman-teman ya. Namanya Longman. Jadi nanti selain rekaman kelas, nanti teman-teman juga akan saya kirimkan website atau link untuk ke kamusnya tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek kelas katanya suatu kata itu bisa dicek di situ. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau dapat vocab baru mohon dicatat ya, karena sekali lagi di TOEFL structure, sorry, maksud saya di TOEFL bukan cuma di structure, maaf. Di TOEFL itu yang paling penting buat teman-teman adalah vocabnya. Semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah eh, apa namanya mengerjakan soal-soalnya. Dan vocab itu cara belajarnya sebenarnya dipraktekkan ya teman-teman. Tapi karena di TOEFL itu kan nggak, kita nggak disuruh mempraktekkan, maksudnya nggak disuruh ngomong bahasa Inggris, juga tidak disuruh ngomong, sorry, maksudnya tidak disuruh nulis dalam bahasa Inggris, jadi hanya menjawab soal-soal saja. Jadi cukup teman-teman tulis dan ketika sering-sering latihan, sering-sering dibuka, saya jamin akan hafal dengan sendirinya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, silakan teman-teman. Ya, mohon izin. Silakan Mister Ari, pertanyaannya Ya, Mister. begini Pak, ini kan kita menguji daripada soal structure ini ya. Jadi poin yang didapat dari sini adalah untuk pada saat kita ujian TOEFL, beberapa kali saya pernah ikut sekali non ITP dan ITP itu kita kan biasa di struktur itu kan ada kalimat dulu. Nah, pada poinnya itu kita harus memang menentukan subjek predikatnya itu aja. Poin kunci poin untuk menjawabnya itu. Oke, Mister Ari. Nah, yang saya tangkap adalah pertanyaannya adalah apakah hanya subjek predikat saja yang perlu kita cari di soal structure TOEFL? Nah, jawabannya adalah tidak, Mister. Jadi, tadi kan saya sampaikan ya, teman-teman.
di awal tadi ada 8 kelas kata dan yang kita pelajari hari ini itu hanya 3, yaitu kata benda atau noun ya. Kemudian tadi ada juga kata ganti atau pronoun teman-teman. Kemudian ada juga kata kerja atau verb. Nah, ini fungsinya di kalimat tadi yang sudah kita pelajari hanya apa ya? Hanya 2 bagian kalimat, yaitu subjek sama predikat. Sedangkan ada bagian kalimat yang tadi di awal saya sampaikan tadi, ada objek, ada juga keterangan. Kemudian selain kelas kata tadi ya, ada lagi misalnya ada preposition, ada adjective dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya Mr. Adi misalkan, apakah di soal structure TOEFL hanya subjek sama predikat saja yang harus kita cari? Jawabannya tidak, Mister. Tapi untuk hari ini kan kita bertahap ya, teman-teman. Jadi step by step yang kita pelajari yang pertama ini adalah bagian yang paling penting dulu, Mister. Tapi paling gampang juga ya. Jadi menentukan subjek predikat ini sebenarnya adalah salah satu materi yang paling gampang, paling mudah ya. Mungkin kendalanya di vocab saja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin kesulitan, itu biasanya di vocab, di kosakata, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah teman-teman bisa menentukan subjek sama predikat dulu. Nah, besok misalkan kita akan belajar conjunction sebagai konektor di dalam kalimat misalnya, dan lain-lain, Mister. Tapi step by step, seperti itu, Mister Ari. Apakah menjawab, Baik, Mister Ari? ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mister Arya. Jadi sekali lagi memang banyak nanti di bab sebenarnya bab TOEFL yang di struktur ini yang saya berikan ke teman-teman adalah satu cara teman-teman yang selalu saya pakai. Cuman saya jabarkan menjadi 10 bab karena memang tujuannya kita bukan segera selesai ya teman-teman, tapi tujuannya adalah supaya teman-teman mengenal atau teman-teman nanti bisa ketika latihan atau ketika tes nanti cara mengerjakannya bagaimana kayak gitu. Takutnya kalau semua langsung saya berikan dalam satu pertemuan, selain waktunya pasti lama ya teman-teman. Selain itu takutnya malah nanti nggak masuk gitu. Jadi saya step by step, dari yang paling sederhana tapi paling penting dulu, nanti semakin ke belakang semakin sulit, tapi di kalimat itu tidak wajib ada seperti itu. Ada syaratnya kapan kita pakai nanti-nantinya teman-teman, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Silahkan. Sepertinya masih aman ya. Atau nanti kalau teman-teman mereview kembali lewat rekaman, terutama buat teman-teman yang tadi mungkin ada ketinggalan di bagian-bagian awal atau misalnya ada kendala koneksi dan lain-lain, bisa lewat rekaman ya. Dan ketika teman-teman menemukan kendala atau pertanyaan apapun, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Bisa lewat Japri atau di grup baru kita, TOEFL ITP, yang teman-teman nanti bisa diskusi di situ. Misalkan saya slow rest gitu ya, saya lagi ngajar misalnya, dan nanti akan ada teman-teman yang bisa saling berdiskusi di situ. Seperti itu. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you in the next one, guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Oke, you, terima Mister kasih. Iya, terima Ari. kasih.